wakil-wakil kita dan ada di Kamar 11 terus memperjuangkan dana aspirasi undang-undang bahwa APBN bisa dialokasikan ke desa, ya, tidak akan sejahtera. Negara ini tidak akan maju. Justru karena itu, saya rasa seperti demikian. Sementara lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu sekalian. Insyaallah jangan diragukan tentang komitmen kawan-kawan dari Pak Widi dan kawan-kawan. Terima kasih atas desa ini adalah merupakan inisiatif pemerintah, hanya itu saja. Buat saya nggak pusing apa pasal yang diajukan pemerintah, karena kita akan bertarung di legislator, kita akan tarung di DPR RI-nya. Menurut saya itu. Jadi apa perubahannya apapun yang menjadi keputusan? Oh iya, nggak terlalu saya pikir lah, karena apapun draft yang diajukan pemerintah kan bukan segalanya. Titik tumpu atas undang-undang itu ya kepada DPR RI karena fungsi legislasinya. Ada mungkin titipan apa yang ingin dirubah atau dimasukkan dalam pasal-pasal? Enggak, kami daripada Dumsa tetap konsisten dari awal, dari skala prioritas pertama dan utama yang diperjuangkan dalam rancangan undang-undang desa ini adalah masalah alokasi dana pembangunan desa yang disebut ADD yang tadi saya sampaikan. Tadinya kami meminta 10% alokasi dana desa itu dari APBN dengan asumsi bahwa komunitas bangsa Indonesia yang hidup dan bertempat tinggal di desa itu 78%. Itu. Kalau rancangan yang sudah dibuat itu berapa alokasinya? Alokasinya pemerintah kemarin dalam fix ya, itu kali meminta 10%, dia cantumkan 5%. Tetapi 10 hari yang lalu gila itu, atas intervensi Menteri Keuangan, gitu kan, di-drop, pasal itu di-drop, hilang. Oh, buat saya nggak ada masalah. Kita akan finalisasi pasal-pasal itu di DPR. Kalau pembicaraan dengan perwakilan dari Mendagri, sebenarnya intinya apa? Saya nggak mau bicara dengan perwakilan Mendagri macam-macam, kecuali saya tuntut satu, serahkan draft new ke DPR, titik. Ya sudah diselesaikan, tidak terkatung-katung. Iya, dan tadi diserahkan kan, dan itu fenomena pertama kali terjadi di Indonesia, di mana belum ada ampres, harmonisasi baru tahap 4 kali, kemudian sudah diserahkan ke balik dan diterima. Ini fenomena terbaru yang layak untuk diangkat. Berarti apa? Ternyata budaya yang dikembangkan pemerintah sekarang ini adalah pola pressure. Kalau nggak di demo ternyata mereka nggak respon, nggak appreciate gitu kan. Ya seperti itu. Ini negara model apa? Rencananya setelah ini apa Pak? Ya setelah ini kami bentuk tim, tapi tim juga tim kajian ya, tim pengawalan atas undang-undang, sama lah dengan RUU Jogja. Saya pikir RUU Jogja teman-teman juga harus ngawal menggunakan polanya teman-teman dari Aceh dulu waktu dia memperjuangkan undang-undang khusus Aceh. Pak, kalau di RUU tentang desa itu apakah diatur tentang hak tanah ulayat masyarakat nggak? Iya, artinya begini, secara spesifik sih itu tanah ulayat atau tanah GG atau apa enggak. Tetapi di situ diatur dalam satu pasal bahwa desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Ya, itu ada pengakuan dari intervensi. Nah, untuk mengakupsi, memberi status pada tanah-tanah yang menjadi aset desa itu memang perlu dilakukan aset manajemen desa. Memberikan status, misalnya tanah AGG, tanah apa itu kemudian dipetakan, disertifikatkan dan seterusnya. Atas itu kan desa harus punya alokasi dana. Kalau nggak bisa kan nggak bisa. Nah, ketika itu dilakukan oleh desa, banyak yang diambil alih oleh pemerintah melalui konsesi-konsesi kan, pertambangan dan seterusnya. Lihat di Bombana, ya kan? Ketika ditemukan di situ kandungan emas, wah jadi jarahan luar biasa. Dan rakyat hanya jadi objek belaka. Kami nggak ingin itu anak cucu kita akan menjadi kuling di tanah leluhurnya sendiri. Oleh karenanya saat ini apapun yang terjadi kita terus akan kawal masalah undang-undang desa. Pak, mungkin boleh disebut semacam honor atau gaji yang selama ini kan didapat kepala desa itu bisa per 3 bulan atau lewat tanah itu seperti itu kemudian nggak? Sebetulnya gaji kepala desa perangkat desa itu kan bukan tanah bengkok kalau di Jawa ya. Bukan hanya subsidi, tapi ketika pemerintah konsekuen itu dalam satu aturan undang-undang mengamanatkan bahwa setiap aparatur pemerintah wajib menerima penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang bersumber dari keuangan negara. Kepala desa dan perangkat desa itu aparatur pemerintah.
Harusnya mereka mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya dari uang negara. Uang negara kalau di tingkat daerah ya kabupaten. Tapi praktiknya selama ini kan kepala desa perangkat desa tidak mendapat gaji rutin, tidak dapat mendapat penghasilan rutin dan sebagainya. Oleh karenanya kemudian kemarin dijawab banyak teman-teman dari perangkat desa yang ingin menuntut diangkat PNS. Ya tidak salah mereka. Karena pemerintah lalai tidak memberikan ini. Sudah cukup Pak, ditunggu. Ya.